Terus, ini masalah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Di sini disebutkan oleh Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad tentang pentingnya seorang guru yang membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya jelaskan dalam pertemuan yang lalu, sekalipun untuk mencapai kepada keridhaan Allah bisa dicapai dengan fitrah suci manusia. Ya, fitrah suci manusia, namun fitrah yang tidak terkontaminasi adalah hal yang langka yang dimiliki oleh seseorang, termasuk barang yang langka. Sebab kita hidup di dunia ini, dan kehidupan dunia banyak hal yang dapat meracuni kesucian fitrah manusia. Tetapi seperti saya katakan, apabila manusia itu ya dengan fitrahnya yang suci, dalam keadaan suci dengan fitrahnya, maka dia bisa mencapai ya keridhaan Allah melalui fitrahnya tersebut. Fitrahnya akan membimbing dia untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Di dalam suatu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau katakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap bayi itu lahir dalam keadaan suci dengan fitrahnya. Ya. Kemudian Nabi bilang, maka ayah kedua orang tuanya yang akan menyahudikan dia atau menasranikan dia atau memajusikan dia, mengislamkannya, mana dia? Nggak disebut dalam hadis, nggak perlu disebut, sebab fitrah suci manusia itu adalah Islam. Itu adalah Islam. Nah, akan tetapi seperti saya katakan, fitrah yang suci itu termaksud barang yang langka, sehingga di sini Allah mengutus para nabi, para utusan dan para nabi ya, mendidik umatnya sehingga mereka menjadi penerus estafet para nabi ya. Untuk apa? Untuk membimbing manusia ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga dari situ kita bisa memahami betul pentingnya seorang syekh atau pembimbing yang membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhahum, mereka mendapati sosok Nabi Muhammad yang membimbing mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad membimbing mereka hingga mereka menjadi orang-orang yang terbaik. Kemudian para sahabat melanjutkan estafet tersebut seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyuballighi syahid minkumul ghaib, yang menyaksikan di antara kalian hendaknya menyampaikan kepada yang tidak menyaksikan. Sehingga mereka para sahabat melanjutkan estafet ini, dan mereka mengambil bagian besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang generasi tabi'in, mereka menimba ilmu, belajar, mengikuti bimbingan para sahabat hingga mereka para tabi'in menjadi manusia-manusia yang mulia. Dan kemudian mereka melanjutkan estafet tersebut untuk generasi selanjutnya, dan begitu seterusnya sampai ke masa kita ini. Nah, dan setiap orang di antara kita ketika ingin mencapai keridhaan Allah, maka seorang guru yang membimbing dia itu sangatlah penting, punya peranan penting. Namun guru yang bagaimana? Nah, nggak sembarangan, harus memenuhi kriteria syaratnya, nggak sembarangan. Ya, seperti saya kasih contoh, saya ingin pergi ziarah ke makamnya Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Empang, Bogor. Saya nggak tahu jalan, maka saya nanya
ya kan? Nanya sama orang, apakah sembarangan orang? Tidaklah. Saya kalau nanya sama sembarangan orang yang nggak tahu, akhirnya saya dibawa tersesat. Saya akan mencari petunjuk jalan, penunjuk jalan. Dan penunjuk jalan pastinya yang tahu jalan. Ya. Itu salah satu syaratnya, dia tahu jalan. Kalau saya nanya sama orang yang nggak pernah sampai ke magamnya Habib Abdullah bin Muhsin, nggak pernah ziarah, nggak tahu jalan, sekalipun dia tahu wilayah Bogor, tapi nggak pernah ziarah, ya nebak-nebak juga. Adanya saya tersesat, ataupun kalau sampai setelah susah payah. Tapi kalau ada orang yang udah biasa ke sana, ya, tahu wilayahnya, udah biasa ke sana, terus amanat. Ada orang tahu jalan, tapi nggak amanat. Iya kan? Dia tahu jalan, tapi sengaja. Ada aja orang kayak begitu. Dia tahu jalan ke tujuan, tapi nggak dikasih tahu sama dia, atau dikasih tahu lewat jalan yang lain yang susah. Iya kan? Nggak amanat. Nggak sampai juga, atau sampainya susah payah, atau setelah kita merugi. Karena itu ini sebagai contoh aja. Demikian halnya ketika kita ingin mencari keridhaan Allah, kita harus mencari guru yang memenuhi syarat. Yang pertama, tahu apa? Seperti selalu saya bilang, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu, bagaimana dia mau memberikan sesuatu tersebut? Orang telanjang, nggak punya baju sama sekali. Terus bagaimana mungkin dia pengen ngasih baju kepada orang lain? Dia sendiri nggak punya baju, telanjang. Dia hampir mati kehausan, nggak punya air. Terus bagaimana dia mau ngasih air kepada orang lain? Nggak mungkin. Ada kaidah ilmiah, orang yang tidak punya sesuatu nggak bakal bisa memberikan sesuatu tersebut kepada orang lain. Ente punya dulu, baru ente bisa memberi. Demikian juga halnya dengan al-wusul ilallah, untuk mencapai keridhaan Allah. Ya, orang yang belum pernah sampai ke magamnya Habib Abdullah bin Muhsin, kuburannya sana, belum pernah ziarah, bagaimana mau nunjukin saya jalan ke sana? Dia nggak pernah ke sana. Ya, sekalipun dia bisa aja baca di internet, oh jalannya jalan ini, jalan itu, melalui jalur ini, jalur itu, tapi dia nggak pernah sampai, cuman bisa menceritakan aja. Tapi kalau dibawa ke lapangan, dia juga tersesat, iya kan? Sebab dia nggak pernah. Demikian halnya, ya, seorang guru yang tidak pernah sampai kepada Allah, bagaimana mau membimbing orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana? Terus juga beda antara orang yang tahu teori sama orang yang pengalaman langsung. Ya, berapa banyak orang kuliahan di pertanian nggak sehebat tukang kebun itu sendiri yang udah puluhan tahun ngurusin ke kebun dan pertanian di lapangan. Dia boleh jadi yang satu punya titel setinggi-tingginya, tapi ketika dihadapkan dengan kenyataan di lapangan, belum tentu sebisa orang yang udah berpengalaman sekalipun nggak punya titel. Artinya apa? Kita harus punya guru yang bukan hanya sekedar ngerti teori, tetapi yang memang udah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu Habib Abdullah bin Alul Haddad di sini bilang, ya, wal takun ayyuhal murid laka inayatun tamah. Bismillahirrahmanirrahim. Hendaknya kamu, wahai seorang murid, punya perhatian besar untuk mendampingi, bersahabat dengan orang-orang akhyar, orang-orang baik, dan duduk dengan kaum salihin al-abrar. Duduk dengan mereka, mendampingi mereka, mengambil ilmu dan belajar dari mereka. Itu orang-orang soleh secara umum. Dekat dengan mereka. Terus juga wakun syadidul hiris ala talabi syaikhin salih. Dan berusahalah, ya, kamu harus punya kepedulian besar untuk mendapatkan seorang guru yang dapat membimbing kamu. Guru yang bagaimana? Satu, ya, salihin, orang yang saleh. Bukan orang yang taleh. Tahu artinya taleh? Taleh itu kebalikannya saleh. Ya, pakai to,
itu kebalikannya soleh. Yang ini soleh pakai swad, yang itu toleh pakai ta. Ya, bukan guru yang bejat, tapi guru yang soleh. Apa itu guru yang soleh? Yang takwa kepada Allah, yang taat kepada perintah Allah, jauh dari larangan Allah, fisir wal alan, dalam keadaan sendiri maupun di depan orang, keadaannya begitu istiqamah, nggak berubah. Ya, betul-betul takwa kepada Allah. Cari yang kayak begitu. Itu syarat pertamanya. Yang kedua, mursyid. Apa artinya mursyid? Punya bisa punya kemampuan untuk membimbing. Ada orang bertakwa tapi untuk ngajarin orang bertakwa nggak bisa. Ada orang kan kayak gitu. Nah ini yang memang punya kemampuan untuk membimbing. Cari yang kayak begitu. Sebab ya, orang yang semacam ini tahu mana yang terbaik bakal si murid. Terkadang ya ada dokter tahu teori, tahu obat dan lain sebagainya. Ya. Tapi dokter juga macam-macam. Ada dokter yang bijak, pinter, apik, cerdas, ya, betul-betul berpengalaman di dalam mengobati pasiennya. Dia tahu, ini pasien perlu dikasih obat ini dan itu. Bisa jadi penyakitnya sama antara pasien ini dengan pasien yang satu, yang lain. Tapi si dokter tahu ini cocoknya dikasih obat yang ini, belum tentu cocok sama pasien yang lain. Padahal penyakitnya sama. Nah ini kan dibutuhkan ketelitian, kecerdasan, pengalaman. Nggak semua orang seperti itu. Sekalipun dia dokter. Ya, kalau dokter pada umumnya sakitnya nih, udah kasih obatnya sama aja. Tapi dokter yang ahli nggak begitu. Dia pinter, ya, membedakan mana yang terbaik. Demikian juga seorang guru, seorang syekh, nggak cuma sekedar bertakwa, tapi juga mursyid, apik di dalam membimbing, tahu, teliti, cerdas. Nah, nasih, apa artinya nasih? Nasih itu ya punya kasih sayang, kepedulian besar untuk memberikan nasihat. Sayang sama murid-muridnya. Allah. Arif bisyariah, memahami syariah. Syariat agama Allah dia faham. Dia memahaminya betul. Salik lit tariqah, nggak cuman faham akan agama Allah, tapi dia tempuh tuh jalan, dia amalkan, dia praktekkan. Dha'iq lil haqiqah, bahkan dia mencicipi hakikat. Apa itu? Ibaratnya kayak apa tahu? Tahu Ka'bah gak? Ada yang pernah lihat Ka'bah? Lihat langsung maksudnya? Nggak ada di antara kita. Mungkin ya kita dengar tentang Ka'bah, dengar tentang Ka'bah. Kita lihat di foto tentang Ka'bah. Ada lagi orang yang lihat langsung Ka'bah. Dari kejauhan masuk ke Masjidil Haram, dia lihat langsung, itu Ka'bah yang agung. Ada lagi yang memeluk Ka'bah di Multazam. Itu orang-orang itu pastinya berbeda antara yang peluk, yang ngelihat dari jauh, yang ngelihat dari foto, atau yang cuma sekedar dengar aja. Beda kan? Beda. Nah seperti itu. Ada orang ya hanya sekedar mengetahui hukum-hukum Allah. Ada orang yang
menjalankannya. Dia faham dan menjalankan. Setelah itu ada lagi orang yang baik, mencicipi hakikat daripada agama Allah itu. Itu seperti memeluk itu Ka'bah. Bukan cuma lihat dari jauh, bukan cuma sekedar ngedengar atau lihat foto, tapi betul-betul dia peluk. Itulah ibarat orang yang mencicipi hakikat agama Allah. Saya mendengar tentang cinta kepada Allah, dan saya pelajari bagaimana itu cinta. Ada lagi orang yang menempuh jalan, segala cara untuk bisa cinta kepada Allah, dia jalankan, dia tempuh. Ada lagi orang yang memang tenggelam di dalam lautan cinta kepada Allah. Itu bedanya. Mengenal syariah, menempuh thariqah, dan mencicipi hakikah. Nah, seorang guru yang kita cari kayak begitu. Memahami syariat, menempuh ini thariqah, dan mencicipi ini hakikah. Jelas. Kamilul aql. Akal fikirannya itu sempurna. Luas hatinya. Lapang dada, bisa menerima segala apapun. Macam kayak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, siapapun yang datang ke dia dengan segala bentuknya diterima oleh Rasulullah dengan lapang dada, sabar, nggak pernah ngamuk, nggak pernah marah. Lapang dadanya. Hasanus siyasah. Apa artinya hasanus siyasah? Pinter, ya, cerdas di dalam berstrategi menyampaikan manusia ke jalan Allah. Itu kan perlu strategi. Di dalam membimbing umat, di dalam bersikap. Ada hasanus siyasah. Arifin bitabagatin nas, paham betul tentang keadaan setiap individu manusia, nafsu mereka, pola pikir mereka, latar belakang mereka, dia paham betul dan bisa membedakan dan bisa bersikap sesuai dengan keadaan masing-masing orang-orang itu. Jelas. Syekh yang semacam begini yang mesti kita cari. Terus juga yang nggak kalah penting, tahu apa? Bersambung sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya perkara ini nggak ngarang dari dirinya. Dia dapetin dari seorang guru sebelumnya yang sampai kepada Allah. Gurunya dari guru sebelumnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini barang langka juga. Habib Abdullah Haddad bilang, fa in dhafirta bihi fa algi nafsaka alaihi wa hakkimhu fi jami'i umurik. Kalau kamu dapetin yang semacam ini, lemparkan dirimu kepadanya. Hakkimhu fi jami'i umurik. Segala perkaramu, jangan kamu melakukan apa-apa tanpa keputusan darinya. Seluruh perkara besar dan kecil, musyawarah dengan dia atas keputusannya dia. Irji ila ra'ih wa masyurati, kembali kepada pendapatnya dan musyawarahnya dalam segala keadaan. Iqtadi bih fi jami'i af'ali, ikuti dia, teladani dia di dalam segala gerak-geriknya dan ucapannya, kecuali perkara yang khusus untuk dia, ya. Tapi yang bisa dijadikan sebagai panutan, ikuti. Perkara yang khusus untuk dia, ya khusus bakal dia, bukan bakal kita. Nah, wah kata, dan jangan sekali-kali kamu menentangnya. La zahir wala batin, baik itu zahir maupun batin. Kalau kita melihat sesuatu yang asing pada dirinya, kok dia bikin begini ya, maka jangan malu-malu untuk bertanya. Bukan kamu menentang dan suudzon, tapi kamu datang kepadanya nanya, ya Syekh, kenapa kamu lakukan ini
saya melihat engkau berlakukan ini atau mengatakan ini, tolong jelaskan kepada saya agar saya paham, sehingga saya nggak terjerumus di dalam penentangan atau suudzon kepadamu. Tanya kepada guru, ya. Jangan malu untuk bertanya kalau kita melihat sesuatu dari guru kita yang di luar nalarnya kita. Tanya. Nah, kemudian katanya Habib Abdul Haddad, hati-hati, jangan kamu di depan guru kamu patuh, di belakang kamu melanggar. Itu dapat membinasakan dirimu, kata Habib Abdul Haddad. Wala tajtami' bi ahad minal masyayikh al-mutadhahirin bitaslik illa al-idnih. Jangan kamu berkumpul dengan siapapun dari masyayikh yang lain yang membimbing manusia ke jalan Allah, melainkan dengan izin gurumu terlebih dahulu. Kalau kamu udah punya guru, kalau dia mengizinkanmu, silahkan. Mengenallah kamu kepada siapapun setelah izin dari gurumu. Tapi kalau dia tidak mengizinkanmu, jangan kamu suudzon. Dia tidak mengizinkan karena dia mengetahui apa yang terbaik untukmu. Jelas. Nah, ini hal-hal yang perlu kita perhatikan tatkala kita mencari seorang guru. Ya, nanti insya Allah akan disebutkan, ya, beberapa hal tentang adab seorang murid di hadapan gurunya. Insya Allah bakal kita bahas dalam pertemuan kita yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Hayya jid. ألا يا الله يا رب يا عالم بحالي أسابد ضما بايك لشرب حالي. ألا يا الله يا رب يا عالم بحالي أسابد ضما بايك لشرب حالي. بدالي من عدم الأطعام قد بدالي وخسن ظني فيما جاني رأس مالي. يا الله يا رب يا عالم بحالي عسى بعد الظما بايق علي شرب حالي. وفي أعتاب باب ندخ قدر حالي وهانا منتجر فاد وهاب النوالي. ألا يا الله بحالي أسابد ضما بايق علي شرب حالي. فيا ذا الجود يا رب يا مولى الموالي ويا معطي العطايا الغتيمة الجزالي. ألا يا الله يا رب يا عالم بحالي أسابد ضما بايق علي شرب حالي. أذقنا بارد أفويك. ألا يا الله يا رب وأسلك كل بالي وجملنا وياسر لنا سبل الكمال. وهبنا كل ما نرتجي واقبل سؤالي وعلمنا علوم سنتين الرجال. ألا يا الله يا رب أسابد ضما بايق لشرب حالي. ووافقنا لما ترددي في كل حال وحببنا إلى المصطفى مولى بلالي. يا رب يا عالم بحالي أسابد ضما بايق شرب حالي. وحدنا بالإناية وتسديد المقالي وبلغنا مقام رضايا ذا الجلال. وحققنا بصدق لجا والإجتبال وسامحنا وأنعم علينا بالوصال. ألا يا الله يا رب
يا عالم بحالي أنسى بعد ضمابا يا قال شرب حالي وقارب كل بعد وجدد كل بالي وحقق كل قصد لنا يا خير ولي ألا يا الله يا رب يا عالم بحالي أسابت ضمابا يا غالي شرب حالي على بابك وقفنا لوسف الامتثال ومن رجوك نرجو العطايا للنوالي ألا يا الله يا رب يا عالم بحالي أسابت ضمابا يا غالي فيا رب استجب دعوتي واحمل ثقالي على ظهري من الوزر مثل الجبال أسى بالمصطفى المجتبى عين الرجال يسير الوزر حسنات والمرد والقالي ألا يا الله يا رب يا عالم بحالي أسابت ضبابا يقالي شرب حالي. فاتح بالقبول تمام كل سرور ليش أمطار باطنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه لنا في ديننا مع أهل القدر أنت وزكاة ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي كلنا في الكرامة وارزق كل حلالا دائما ولما نرضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واسلح لنا كل شؤون وأكثر برضا منك العيون أنا ربنا كل ديون قبل أن تتعين رسل المنون وفي رسل أنت أكرم من ستر وصلاة الله تاج المصطفى دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس صفا وعلى الآل الكرام بشرف على صحب المصابيح الهراء اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسعى بربك ولا تولي وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وأساك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله يا ربنا اقترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا لا الله أشرفنا فتب علينا توبة تنزل كل حوبة واستر لنا الأورات وأمن الرعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب عصمة فضلا وجودا منا إلى باكتساب منا بالمصطفى رسول نرضى بكل سهل بالمصطفى رسول نرضى بكل سهل بالمصطفى رسول نرضى بكل سهل صلى وسلم ربي في عد الحبيب وآله وصحبه إذا جدس الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. حضرة الرسول. الفاتحة.